pemerintah Kabupaten Muaro Jambi perketat pengawasan penyajian menu MBG. KPM di Kabupaten Batanghari terlibat judi online. Petani di Desa Lagan Ulu, Kabupaten Muaro Jambi sulit dapatkan solar untuk traktor dan mesin giling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 30 September 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengevaluasi SPPG yang mengelola dapur MBG. Meski di Muaro Jambi tidak ditemui kasus keracunan massal, namun pemerintah tetap memperketat pengawasan dapur MBG. Salah satu lokasi yang dilakukan pengawasan ketat yaitu di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono memastikan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa. Meski tidak ada kejadian luar biasa di Muaro Jambi, namun pemerintah tetap memperketat pengawasan penyajian makanan bergizi gratis program pemerintah pusat tersebut. Dalam peninjauan pada Selasa pagi, Sekda mengingatkan para pekerja yang menyajikan makanan agar dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan memastikan limbah dapur MBG tidak mencemari lingkungan. Sekda Budi Hartono juga berpesan, proses memasak tidak dilakukan sore atau malam hari, melainkan pagi hari agar makanan tetap segar. Dengan langkah antisipasi tersebut, diharapkan persoalan dapat dihindari dan kualitas makanan yang diberikan tetap terjaga sesuai ketentuan. Untuk antisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kemudian juga kami melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan memberikan saran untuk perbaikan-perbaikan ke depan, hingga nanti program MBG ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tidak menimbulkan persoalan. Atas evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah, Kepala SPPG Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Fajar Rahmat Hidayat menyatakan semua catatan akan ditindaklanjuti, terutama pemeriksaan kesehatan bagi para pekerja. Sejauh ini, proses kegiatan MBG di SPPG Rengas Bandung berjalan lancar dan pendistribusian makanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Karyawan kita tetap pemeriksaan berkala untuk selanjutnya karena itu sangat ditekankan untuk kesehatan karyawan kita juga, dan untuk menu kita banyak sekali masukan, alhamdulillah. Semoga kita bisa menerapkan sesuai dengan permintaan dari pemerintah pusat. SPPG di Kecamatan Jambi Luar Kota saat ini melayani 27 sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, dengan jumlah siswa penerima manfaat sebanyak 3.784 orang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Program makan bergizi gratis di Kota Jambi terus berjalan di setiap sekolah. Pemerintah Kota Jambi juga terus meningkatkan pengawasan dan monitoring pada pelaksanaan program tersebut. Program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah di Kota Jambi masih terus berjalan, mulai dari ibu hamil, anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Pemerintah Kota Jambi terus meningkatkan pengawasan dan monitoring pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pengawasan bahan makanan hingga distribusi makanan ke penerima manfaat. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan program makan bergizi gratis di sekolah harus tetap berjalan. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap program tersebut agar berjalan baik di lapangan. Jambi alhamdulillah berjalan dengan baik dan kita terus berkoordinasi. Setiap mau peresmian MBG, Dinas Kesehatan ikut melakukan pengecekan kesehatan seluruh petugas yang ada di sana. Sampai hepatitisnya semua diperiksa laboratoriumnya. Setelah selesai semua baru saya resmikan dan terus berkoordinasi. Oleh karena itu ini adalah program yang terus harus kita jalankan dengan baik, dengan pengawasan dan monitoring yang baik pula dari kita semua.
Program makan bergizi gratis ini sangat baik untuk menambah gizi pada anak dan menuntaskan angka stunting, sehingga penyajian dan keamanan pangan harus tetap diperhatikan dengan baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, puluhan keluarga penerima bansos di Kabupaten Batanghari terindikasi dalam praktik pencucian uang atau judol. Dengan adanya temuan tersebut, pemerintah melakukan pemblokiran data terhadap anggota keluarga penerima manfaat tersebut. Pemerintah pusat saat ini terus melakukan verifikasi lebih lanjut bagi para penerima bantuan sosial di setiap daerah. Bahkan dari data yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Batanghari, ada sebanyak 43 data keluarga penerima manfaat atau KPM yang dikeluarkan atau diblokir karena terlibat praktik pencucian uang atau judol. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan, puluhan data KPM ini diperoleh dari penyesuaian antara data bansos dengan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Saat ini pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap data yang diterima. Sementara itu, untuk mencegah kejadian tidak terus bertambah, saat ini pendamping sosial di setiap kecamatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya praktik judol. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi bersurat ke Kementerian Sosial terkait penghentian sejumlah penerima program Keluarga Harapan atau PKH karena sebagian penerima yang diputus justru baru memulai usaha kecil dan masih bergantung pada bantuan sosial. Puluhan keluarga penerima manfaat bansos di Kota Jambi resmi dihentikan bantuannya oleh Kementerian Sosial. Penghentian ini dilakukan karena penerima terindikasi terlibat judi online hingga memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Wali Kota Jambi Maulana menilai kebijakan tersebut tidak adil. Penerima yang memiliki nomor induk berusaha justru sedang berupaya keluar dari garis kemiskinan dengan cara berusaha. Pemerintah Kota Jambi telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Sosial agar dilakukan verifikasi ulang dan mengajukan kembali data penerima bantuan PKH yang dihentikan. Diharapkan verifikator dapat lebih objektif dalam memasukkan data masyarakat miskin sehingga program PKH benar-benar tepat sasaran. Data-data yang terindikasi judol, terindikasi pinjol, ada juga yang ada satu kebijakan yang sampai hari ini kami masih protes itu punya NIB. Itu dihapus juga, punya nomor induk berusaha, dianggap sebagai pengusaha padahal baru mau mulai, baru ngurus. Jadi kita sudah berkirim surat ke Kementerian Sosial agar diverifikasi lagi, jangan diratakan gitu kan. Kesian orang-orang tiba-tiba dihapus bantuannya. Pemerintah Kota Jambi menegaskan masyarakat miskin harus tetap mendapat dukungan, termasuk saat baru merintis usaha. Dengan begitu, program PKH diharapkan benar-benar menjadi jalan keluar untuk mengurangi angka kemiskinan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPJN akan bangun duplikasi jembatan Aurduri 1 untuk atasi kemacetan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Sudah beberapa bulan petani di Kecamatan Geragai mengalami kesulitan mendapatkan solar. Petani yang tergabung dalam Brigade Pangan berharap ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Petani yang tergabung dalam Brigade Pangan Sumber Sejahtera di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengalami kesulitan mendapatkan solar. Padahal solar merupakan kebutuhan penting dalam proses pertanian. Setiap satu musim, baik tanam maupun panen, petani memerlukan solar sebanyak 50 liter untuk setiap 1 hektar lahan. Dengan luas garapan mencapai 206 hektar, kebutuhan solar menjadi sangat besar. Manajer Brigade Pangan Sumber Sejahtera Khairul Aditya mengatakan,
Kesulitan mendapatkan solar membuat petani harus membeli di eceran dengan harga relatif mahal, yaitu sekitar Rp10.000 per liter. Kondisi ini menambah biaya produksi dan mengurangi keuntungan petani. Jika kesulitan ini terus berlanjut, petani terancam tidak bekerja karena tidak memiliki cukup bahan bakar untuk mengoperasikan mesin pertanian. Hal tersebut tentu saja sangat memprihatinkan dan dapat mengancam produksi pangan di daerah. Petani berharap pemerintah dapat membantu menyediakan solar yang cukup untuk kebutuhan pertanian, sehingga proses pertanian berjalan lancar, produksi pangan meningkat, dan kesejahteraan petani terjaga. Nah, kalau untuk dapat solarnya itu memang susah. Kami kadang berhenti bekerja karena tidak ada bahan bakar. Jadi kami nyari dari pengecer. Dari pengecer itu juga kadang minyaknya nggak bagus dan juga literannya kurang. Jadi daripada kita nggak kerja, kadang-kadang kita walaupun minyak itu nggak bagus, kadang-kadang itulah yang kami pakai. Di sisi lain di pengecer itu harganya mahal. Dalam jangka panjang, kesulitan mendapatkan solar ini dapat mengancam ketersediaan pangan di daerah dan bahkan bisa berdampak pada ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan ketersediaan solar untuk kebutuhan pertanian. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi merencanakan pembangunan duplikasi Jembatan Aurduri 1. Jembatan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di wilayah tersebut. Inilah kondisi Jembatan Aurduri 1 yang menjadi penghubung utama antar wilayah di kota Jambi. Pada jam-jam tertentu jalan ini sering dipadati kendaraan hingga menyebabkan kemacetan panjang. Tak hanya itu, jembatan yang melintasi Sungai Batanghari ini sering mengalami kerusakan akibat ditabrak kapal pengangkut batu bara. Untuk mengatasi hal tersebut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi berencana untuk membangun duplikasi Jembatan Aurduri 1. Kepala BPJN Jambi, Dedi Haryadi, mengatakan pembebasan lahan akan dimulai pada tahun 2026 dan dilanjutkan dengan konstruksi pembangunan pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan duplikasi Jembatan Aurduri ini diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah, namun juga mendorong perekonomian masyarakat Jambi. Kita akan coba untuk menduplikasi ketiga jembatan bentang panjang ini. Jadi rencana saya, program saya untuk menduplikasinya ketiga bentang ini, yang tahun ini mungkin kita awali dengan desain jembatannya, Pak. Satu readiness kriteria untuk mengusulkan pembangunan itu kita harus ada yang pertama lahan dan perencanaannya. Dengan terbangunnya duplikasi Jembatan Aurduri, diharapkan kemacetan di ruas ini bisa terurai dan keselamatan pengendara lebih terjamin. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan rumah di 3 desa Kecamatan Danau Kerinci terendam banjir. Warga mendesak pemerintah melakukan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir yang selalu berulang setiap musim hujan. Hujan deras sejak Minggu sore membuat ratusan rumah di 3 desa, yakni Desa Simpang 4, Desa Baru, dan Desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, terendam banjir. Di antara 3 desa tersebut, Desa Simpang 4 menjadi yang paling parah terdampak. 76 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir yang berulang kali terjadi membuat warga mendesak dilakukannya langkah normalisasi sungai. Tanpa penataan aliran sungai, banjir akan terus berulang setiap musim penghujan. Salah seorang warga, Sylvia, mengatakan perabotan rumah tangga hingga struktur rumahnya rusak akibat terendam air. Ia mengaku khawatir bila banjir berlangsung lama karena akan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Tergantung dengan kondisinya. Kalau sering hujan, nanti kalau malam tadi kan hujan, terus nanti malam hujan lagi, itu susah. Susah surut. Warga ini ada perabot yang rusak gitu? Aduh, jelas aduh, barang-barang sini kan tuh nampak tuh dari tiang tuh kan lah agak rapuh gara-gara banjir. Lemari? Lemari. Masuk lagi. Iya. Ya, belum lagi motor terendam. Sementara itu, Kepala Desa Simpang 4, Husni Usman, mengatakan penyebab utama banjir adalah penyempitan aliran sungai. Ia menilai normalisasi sungai merupakan langkah penting agar air tidak lagi meluap ke pemukiman setiap kali debit sungai meningkat. Jadi banjir sekarang mulai malam tadi, diperkirakan jam
6 lah ya, sudah maghrib ya, sudah maghrib sampai saat sekarang masih ada. Penyebabnya jadi di bawah masjid itu kan sungai itu kan sudah dangkal ya, ada lagi jembatan sudah ya nurun ya, berarti balok-balok itu kan, itulah balok jembatan itu yang mengakibatkan aliran air itu terhambat. Untuk saat ini sebagian warga memilih bertahan di rumah bertingkat 2, sementara sebagian lainnya mengungsi ke rumah keluarga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peningkatan intensitas curah hujan yang terjadi pada 1 minggu ke depan karena dapat memicu bencana banjir dadakan. Peningkatan intensitas curah hujan dari sedang hingga lebat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya siklon tropis yang terjadi di Filipina dan pertemuan angin di sebelah barat Sumatera menyebabkan pertumbuhan awan hujan. Diprediksi hujan akan berlangsung hingga 1 pekan ke depan. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widyastuti mengatakan, hujan terjadi secara merata di Kabupaten Muaro Jambi dengan intensitas 50 hingga 150 mm per hari. BMKG mengimbau masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana banjir dadakan di dataran rendah dan angin puting beliung yang menyebabkan pohon tumbang. Di tengah peralihan musim dari masa kemarau ke musim hujan, potensi cuaca panas ekstrim juga dapat terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Seperti yang terjadi pada 3 hari sebelumnya, berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi, suhu udara mencapai 34,2 derajat Celcius. Kondisi ini disebabkan perubahan semu matahari dan angin lebih rendah yakni 25 knot, sehingga pertumbuhan awan terhambat yang menyebabkan kondisi Muaro Jambi lebih panas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi menggelar seminar percepatan penerimaan dan penyelesaian laporan administrasi kependudukan, sekaligus membangun jaringan pelayanan publik yang ramah disabilitas. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi menggelar seminar percepatan penerimaan dan penyelesaian laporan administrasi kependudukan dan membangun jaringan pelayanan publik yang ramah disabilitas. Seminar ini dilaksanakan dalam rangka wadah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam penerimaan dan penyelesaian laporan administrasi kependudukan. Kegiatan ini juga berfokus pada penguatan jaringan pelayanan yang ramah disabilitas, sehingga masyarakat penyandang disabilitas dapat memperoleh hak pelayanan secara setara dan adil. Kegiatan ini kita memang semata ingin melihat sejauh mana pelayanan yang dialami atau yang didapatkan oleh teman-teman saudara kita kaum disabilitas, kaum rentan. Kita meminta seluruh dinas sosial, karena hari ini kita memang khusus memanggil dinas sosial kependudukan dan catatan sipil, agar dapat memenuhi segala kebutuhan administrasi saudara-saudara kita yang disabilitas tersebut. Dengan adanya penguatan jaringan pelayanan ramah disabilitas, diharapkan setiap warga tanpa terkecuali dapat mengakses hak administrasi dan pelayanan publik secara adil dan berimbang. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, Komisi 2 DPR RI lakukan kunjungan kerja ke Jambi untuk pengawasan PNBP di sektor pertanahan. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Dalam rangka memastikan PNBP sektor pertanahan di daerah dapat berjalan dengan baik, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi dalam rangka melakukan pengawasan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor pertanahan.
Kunker spesifik pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Muhammad Rifki Nizami Karsayuda yang melakukan pembahasan bersama pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota. Rifki Nizami mengatakan kehadiran Komisi 2 di Provinsi Jambi dilakukan untuk memastikan Kementerian ATR BPN dapat bersinergi dengan semua pihak, terutama pemerintahan daerah, khususnya untuk meningkatkan layanan sektor pertanahan dan tata ruang, sehingga proses penerimaan negara bukan pajak dapat berjalan dengan baik. Menjamin kinerja Kementerian ATR BPN di daerah, diupayakan untuk memastikan setiap jengkal tanah yang ada di Provinsi Jambi terdaftar dan memiliki legalitas. Rifki Nizami menekankan, Komisi 2 DPR RI ingin mengetahui secara langsung sejauh mana capaian kemajuan pengelolaan PNBP sektor pertanahan di daerah, serta memperoleh informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya. Pertemuan ini sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP sektor pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. Penerimaan negara bukan pajak PNBP sektor pertanahan bisa berjalan dengan baik di Provinsi Jambi dan proyeksi ke depan tentu bisa lebih meningkat. Tadi kami sudah menginventarisir sejumlah masalah, mudah-mudahan masalah terkait dengan konflik agraria, belum dipenuhinya legalisasi lahan-lahan yang ada di Jambi, baik oleh korporasi maupun perorangan, dan penegakan hukum di bidang pertanahan bisa kita lakukan dengan baik. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendukung penuh upaya optimalisasi PNBP dari sektor pertanahan di wilayah Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Di tengah arus digitalisasi, masyarakat Kota Jambi menyuarakan harapan agar layanan perpustakaan dan arsip bertransformasi menjadi lebih modern, mudah diakses dan mampu meningkatkan minat baca. Berbagai pihak mulai dari akademisi, media, komunitas literasi, hingga pengguna layanan berkumpul dalam forum konsultasi publik. Forum ini bertujuan untuk menyuarakan harapan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan arsip yang lebih baik. Usulan yang disampaikan antara lain, penambahan koleksi buku di taman bacaan, pemanfaatan layanan digital untuk memudahkan akses, serta penyimpanan arsip bernilai sejarah. Tidak hanya itu, penunjukan duta literasi untuk mendorong budaya membaca, serta peningkatan kenyamanan ruang baca juga menjadi perhatian agar masyarakat betah berkunjung dan termotivasi untuk membaca maupun belajar. Seluruh masukan ini diharapkan dapat menciptakan layanan perpustakaan yang lebih baik sekaligus mendukung pengembangan literasi di Kota Jambi. Forum ini menjadi wadah penting untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Hasil diskusi akan dijadikan dasar penyusunan standar pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan. Untuk masukan-masukan untuk membuat program ke depannya untuk tahun 2026. Mudah-mudahan masukan-masukan dari forum ini akan menjadi prioritas bagi kita bagaimana untuk memajukan di bidang literasi maupun di bidang kearsipan. Dengan berbagai masukan dari kalangan masyarakat, diharapkan layanan perpustakaan dan arsip di Kota Jambi terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan zaman. Peningkatan fasilitas dan layanan perpustakaan tidak hanya akan mendorong minat baca, namun juga meningkatkan kualitas literasi masyarakat di era digital. Cynthia Aryo, TVRI Jambi melaporkan. DLH Kota Jambi bentuk tim penanganan sampah di tingkat kecamatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini.
Pemerintah Kota Jambi membentuk tim penanganan sampah di tingkat kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi rentang kendali pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Untuk meningkatkan penanganan masalah sampah, pemerintah Kota Jambi tengah menyusun regulasi terkait pembentukan tim pengelolaan sampah di tingkat kecamatan. Tim ini nantinya akan dibentuk di setiap kecamatan dalam Kota Jambi sehingga pengawasan dan penanganan sampah lebih terkendali. Pembentukan tim penanganan sampah di tingkat kecamatan diharapkan bisa menjadi terobosan dalam mengurangi timbunan sampah dan mewujudkan Kota Jambi yang lebih bersih dan sehat. Dinas Lingkungan Hidup juga telah berkoordinasi dengan DPRD untuk menyusun pola organisasi yang mampu memperkuat kerjasama antara wilayah, sehingga tidak ada lagi tumpukan sampah di setiap sudut Kota Jambi. Mengurangi rentang kendali pengawasan pengelolaan sampah. Dan berdasarkan hasil evaluasi dua kecamatan ini, apabila ini difokuskan dan dimungkinkan peningkatan sarana prasarananya, maka ini mungkin akan diberikan kewenangan ke seluruh kecamatan untuk dalam pengelolaannya. Tapi nanti kita akan coba sistemnya, regulasinya kaitan dengan penetapan satuan kerja nanti di kecamatan. Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap masalah sampah di Kota Jambi dapat tertangani lebih baik dan membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penggunaan sistem pembayaran digital berbasis KRIS kini mulai diterapkan oleh sejumlah pedagang di Pasar Angso 2 Jambi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong gerakan digitalisasi transaksi di masyarakat. Penggunaan metode pembayaran non-tunai atau KRIS mulai diterapkan oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional modern Pasar Angso 2 Jambi. Pembayaran melalui KRIS tidak hanya memberi kemudahan bagi konsumen, namun juga menjadi nilai jual bagi pedagang yang menerapkannya. Hanya dengan menggunakan smartphone, transaksi jual beli sudah bisa dilakukan. Salah seorang pedagang Abdi mengatakan sudah memberlakukan layanan KRIS sejak 1 bulan terakhir. Awalnya keputusan tersebut sebagai bentuk antisipasi dari maraknya informasi tentang uang palsu yang beredar di masyarakat. Sejalan dengan hal itu, terdapat peningkatan pembelian di toko kelontong yang dimilikinya setelah menyediakan KRIS. Mayoritas pengguna KRIS berasal dari kalangan kru kapal, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, hingga konsumen yang membutuhkan top-up saldo dan tarik tunai. Dari awal pemakaian KRIS, saya awalnya tunai lebih banyak. Tapi setelah sekarang jalan sebulan lebih, itu udah mulai balance. Mungkin ke depannya lebih banyak non-tunai. Ya cukup ada peningkatan karena mereka yang awalnya tidak pernah belanja, jadi belanja karena bisa membawa uang tanpa perlu bawa fisik. Bawanya langsung bisa pakai HP sendiri atau ya termasuk pakai EDC juga. Jadi mereka pun yang niatnya awal mau cari uang, narik uang, malah jadi ikut belanja juga. Meski menawarkan kemudahan, diakui Abdi masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapan KRIS, seperti kendala di jaringan dan resi yang tidak langsung muncul. Namun begitu, sebagai generasi muda dan tuntutan zaman yang semakin modern, ia berharap ke depannya semakin banyak pedagang yang menggunakan layanan KRIS, karena menawarkan keuntungan yang banyak dan konsumen pun tidak perlu repot untuk membawa uang tunai ke pasar dengan nominal yang besar. Furi Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi kawasan pusat ekonomi baru di Kabupaten Tebo, Desa Sumber Agung optimis tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Sejak berdiri pada tahun 1978, Desa Sumber Agung Kecamatan Ribo Ilir, Kabupaten Tebo terus berkembang pesat. Menjadi salah satu kawasan transmigrasi yang sukses menyokong ekonomi daerah, mayoritas sumber mata pencaharian utama masyarakat adalah pedagang dan petani. Pemerintah desa gencar meningkatkan kesejahteraan warga melalui hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Di antaranya dengan memberikan stimulus pada beberapa industri rumah tangga, terutama bagi para kelompok UMKM yang ada. Stimulus yang diberikan berupa bantuan modal dan sarana-prasarana penunjang usaha, seperti alat pemotong keripik tempe otomatis dan wajan besar untuk pengolahan gula merah dari nira sawit.
Kepala Desa Sumber Agung Muryadi mengatakan, dari puluhan UMKM di Desa Sumber Agung yang bergerak secara mandiri, terdapat 3 kelompok UMKM yang sudah menjadi binaan desa dan masih rutin mengikuti berbagai pelatihan keterampilan yang diselenggarakan. Selain itu, kelompok wanita tani KWT Desa Sumber Agung yang beranggotakan 9 orang ibu rumah tangga terus diberdayakan untuk menampung hasil panen dan mengolahnya dengan gotong royong, menjadi produk setengah jadi dan produk jadi yang bernilai ekonomi. Ya, selama ini pemerintah desa membantu UMKM yang ada di Desa Sumber Agung dengan membantu dan peralatan dan pembinaan-pembinaan, dan selama ini kami pemerintah desa selalu mensupport UMKM yang ada di Desa Sumber Agung. Bentuk-bentuknya yang jelas kami membantu peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut, dan terakhir kami membantu ada UMKM tempe keripik, alat pencacah tempe keripik kita bantu, dan lain-lainnya kita bantu di situ. Muryadi juga mengatakan pemerintah desa optimis ke depannya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepada para UMKM binaan, mulai dari pemantauan sarana prasarana yang telah disalurkan, serta perkembangan skill para pelaku UMKM yang telah mengikuti pembinaan, agar benar-benar merasakan manfaatnya untuk menggebrak nilai jual dan mutu produk. Hal ini diharapkan dapat bermuara pada terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan sesuai misi Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Chandrika, Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Untuk menjaga kelestarian dan kearifan lokal, masyarakat Desa Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai, menerapkan sanksi adat dan hukum yang disepakati bersama. Lubuk larangan merupakan sebuah konsep kearifan lokal yang memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat pedesaan, terutama yang hidup di sekitar sungai atau perarian yang jernih. Namun demikian, berbagai ancaman terus menghantui keberlanjutan lubuk larangan, sehingga sebagian sungai saat ini tidak lagi jernih dan ikan sulit mendapatkan tempat untuk bertelur. Untuk itu, masyarakat Desa Batin Pengambang Kecamatan Batang Asai berkomitmen menjaga tradisi warisan nenek moyang demi melestarikan ekosistem sungai, serta menjaga keanekaragaman hayati dan habitat ikan melalui penerapan sanksi adat hingga peraturan desa. Kepala Desa Batin Pengambang Aniswen mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan untuk melindungi lubuk larangan di kawasan Lubuk Bungin, mulai dari inisiasi masyarakat hingga dukungan dinas terkait melalui aturan tertulis, kesepakatan lisan, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Kegiatan pemeliharaan lubuk larangan ini melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta warga yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai Batang Asai. Masyarakat diperbolehkan menangkap ikan setelah mendapat tanda atau izin dari tokoh agama atau pawang lubuk larangan. Jadi terkait dengan lubuk larangan, supaya ke depan lubuk larangan kita ini masih tetap asri dan bertahan, ya, terutama sekali mungkin kawasan air sungai Batang Asai yang ada di kawasan Batin Pengambang, dan juga telah mengambilkan keputusan dalam bentuk musyawarah, sehingga waktu itu kami musyawarahkan masyarakat. Kami berpikir bahwa ketika tidak kita buat kekuatan yang bersifat tertulis, maka mungkin masyarakat akan senantiasa sebebas mungkin untuk merusak alam ataupun lingkungan yang ada di wilayah kita. Apabila terjadi pelanggaran pantangan lubuk larangan, maka dilakukan pengadilan adat oleh Ninik Mama untuk menentukan bersalah atau tidaknya pelanggar, serta memberikan sanksi atau denda secara bertingkat sesuai aturan tertulis dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda di Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.